Bayangkan jika di penghujung hidup Anda menyadari bahwa Anda telah menghabiskan puluhan tahun mengejar hal-hal yang tidak pernah membawa kedamaian. Mereka yang hidup seperti ini sering berakhir pahit, didera penyesalan, kecemasan, dan kesepian. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada ajaran kuno yang dapat membantu Anda menghindari nasib tragis seperti itu? Pelajaran-pelajaran yang telah dibuktikan oleh salah satu kaisar terhebat dalam sejarah, Marcus Aurelius, yang meskipun hidup di puncak kekuasaan, memahami bahwa kemenangan sejati adalah menguasai diri sendiri. Marcus Aurelius bukan sekadar kaisar Romawi dari abad kedua, ia juga seorang filsuf Stoa yang meskipun menghadapi perang, kehilangan keluarga, dan tekanan konstan dalam memerintah sebuah kekaisaran, meninggalkan pelajaran-pelajaran abadi. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang, jika diterapkan, dapat membawa siapapun menuju kehidupan yang penuh ketenangan dan kepuasan batin. Hari ini Anda akan menemukan semua pelajaran yang mengarah pada kebahagiaan paripurna. Namun, berhati-hatilah. Jika Anda tidak menerapkan apa yang akan kita bahas, Anda mungkin berakhir hidup seperti kebanyakan orang, terjebak dalam frustrasi, dorongan hati, dan penyesalan. Akan tetapi, jika Anda tetap bersama saya sampai akhir, Anda akan memahami bagaimana mengubah hidup Anda dari dalam, seperti yang dilakukan Aurelius hampir 2000 tahun yang lalu. Menguasai emosi kita mungkin adalah tantangan terbesar yang kita hadapi setiap hari. Marcus Aurelius pernah secara terkenal berujar, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Kutipan ini merangkum esensi pengendalian emosi. Kita tidak memilih apa yang terjadi di dunia, tetapi kita memilih bagaimana kita bereaksi. Masalahnya, kebanyakan orang hidup dengan keyakinan sebaliknya, mencoba mengendalikan apa yang di luar jangkauan mereka dan melupakan bahwa pertempuran sesungguhnya adalah di dalam diri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terwujud dalam cara yang sangat sederhana, namun merusak. Bayangkan seseorang yang kehilangan kendali di lalu lintas, terlibat dalam pertengkaran karena diserobot, atau membawa kemarahan dari satu insiden sepanjang sisa hari. Reaksi seperti itu umum dan tampak sepele, tetapi ia merenggut kedamaian, memengaruhi produktivitas, bahkan hubungan karena beban ini sering dibawa pulang. Contoh lain yang sering terjadi di tempat kerja, seorang atasan memberikan kritik dan alih-alih merenung, orang tersebut membiarkan emosi menguasai, merespons secara agresif atau memendam dendam berminggu-minggu. Ini mengikis hubungan dan menciptakan lingkungan toksik yang sebenarnya bisa dihindari dengan latihan sederhana dalam pengendalian diri. Penelitian modern menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi mereka menjalani hidup yang lebih seimbang dan lebih sehat. Sains menunjukkan bahwa pengendalian diri terkait dengan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah, serta berkontribusi pada hubungan sosial yang lebih stabil. Dengan kata lain, apa yang dipraktikkan Marcus Aurelius 2000 tahun yang lalu, kini dibuktikan oleh psikologi modern. Ketika kita melihat figur publik, kita menyadari betapa penguasaan diri ini membuat perbedaan besar. Beberapa selebriti, meskipun memiliki ketenaran dan kekayaan, melihat hidup mereka berantakan justru karena mereka tidak mampu mengendalikan dorongan hati mereka. Kasus Britney Spears menjadi dikenal secara global. Meskipun memiliki bakat luar biasa, kurangnya kendali dirinya pada momen-momen tertentu menyebabkan keruntuhan emosional yang tidak hanya memengaruhi citranya, tetapi juga kualitas kehidupan pribadinya. Contoh ini berfungsi sebagai peringatan bahwa tanpa pengendalian diri, pencapaian eksternal apapun bisa sirna dengan cepat. Sekarang, pertimbangkan seseorang seperti Keanu Reeves yang telah menghadapi kehilangan yang sangat menyakitkan,
termasuk tragedi keluarga dan karier yang penuh pasang surut. Ia bisa saja terjerumus dalam kemarahan, frustrasi, dan keputusasaan. Sebaliknya, ia memilih ketenangan, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Sikap tenangnya dalam hidup kini dikagumi di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa bahkan di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun adalah mungkin untuk menjaga kedamaian batin. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkan ini dalam praktik? Ketika situasi stres muncul, seperti pertengkaran keluarga atau masalah di tempat kerja, langkah pertama adalah berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Tindakan sederhana ini mengurangi intensitas emosi dan memberi waktu bagi akal sehat untuk mengambil alih. Praktik kuat lainnya adalah menuliskan perasaan Anda di kertas alih-alih, langsung melampiaskannya kepada seseorang. Teknik ini, yang juga digunakan Marcus Aurelius saat mencatat pemikirannya, membantu mengorganisir pikiran dan mengubah emosi menjadi refleksi. Pendekatan praktis lainnya adalah mengantisipasi skenario negatif yang mungkin terjadi secara mental. Misalnya, sebelum meninggalkan rumah, perkirakan akan ada kemacetan, bahwa seseorang mungkin memperlakukan Anda dengan tidak ramah, atau bahwa hari mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Praktik ini, yang dikenal sebagai premeditasi kesulitan, digunakan oleh para Stoa untuk mengurangi dampak emosional dari kejadian tak terduga. Ketika Anda secara internal mempersiapkan diri untuk hal terburuk yang bisa terjadi, Anda menghindari keterkejutan karena tidak siap dan menjaga keseimbangan yang lebih besar. Menguasai emosi bukan berarti menjadi dingin atau berhenti merasakan. Itu hanya berarti tidak diperbudak oleh emosi tersebut. Marcus Aurelius menghadapi perang, penyakit, pengkhianatan politik, namun ia berhasil menulis halaman-halaman yang penuh ketenangan. Jika ia di tengah kekacauan memerintah sebuah kekaisaran bisa menumbuhkan kedamaian batin seperti itu, kita pun bisa melatih diri untuk menghadapi tantangan modern, baik itu finansial, profesional, maupun relasional. Jalan menuju kebahagiaan sejati dimulai tepat di sini, saat kita memahami bahwa kita tidak perlu bereaksi secara otomatis terhadap semua yang terjadi pada kita. Ketika kita menjadi penguasa pikiran kita, dunia berhenti menjadi ancaman konstan dan hanya menjadi panggung di mana kita melatih kebebasan sejati. Kebebasan untuk memilih bagaimana menjalani setiap momen. Marcus Aurelius sangat menyadari bahwa hidup ini singkat dan tidak pasti. Ia terus-menerus menuliskan pengingat akan kefanaan kepada dirinya sendiri, seperti ketika ia berkata, "Jangan hidup seolah-olah Anda memiliki 10.000 tahun untuk hidup. Kematian sudah diambang pintu Anda. Selagi Anda hidup, selagi Anda bisa, berbuatlah kebaikan." Ini bukan sekadar pernyataan filosofis, melainkan cara untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Masalahnya, kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka memiliki waktu tak terbatas, menunda impian, menunda keputusan, dan menyia-nyiakan hari-hari berharga untuk hal-hal yang tidak bermakna. Di dunia modern saat ini, perilaku ini semakin terlihat jelas. Berapa banyak orang yang mengatakan akan mulai menjaga kesehatan mereka Senin depan, bahwa mereka akan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk keluarga ketika mereka mencapai stabilitas finansial yang lebih baik, atau bahwa mereka baru akan benar-benar hidup ketika akhirnya mencapai tujuan tertentu. Kebiasaan menunda-nunda ini seringkali menjadi pola hidup, padahal hari esok tidak pernah pasti. Berapa banyak kenalan yang sudah pergi secara tak terduga, meninggalkan rencana yang belum selesai dan penyesalan yang tak terucap. Penelitian menunjukkan bahwa di akhir hidup mereka, sebagian besar penyesalan orang terkait dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ini menegaskan apa yang sudah diintuisikan Marcus Aurelius. Tragedi sejati bukan pada kegagalan, melainkan pada tidak benar-benar hidup.
Bayangkan seseorang yang menghabiskan 40 tahun dalam pekerjaan yang hampa makna, hanya menunggu pensiun untuk akhirnya menikmati hidup. Seringkali ketika momen itu tiba, kesehatan mereka tidak lagi memungkinkan atau waktu sudah habis. Contoh mencolok betapa merusaknya ilusi ini adalah Amy Winehouse. Seorang seniman dengan bakat luar biasa, ia menjalani hidup yang tidak teratur, seolah-olah tak berbatas. Ia mengabaikan tanda-tanda bahwa ia perlu menjaga diri, mungkin percaya ia akan punya waktu untuk pulih nanti. Waktu itu tidak pernah datang dan karier serta hidupnya terpotong secara tragis. Di sisi lain, ada orang-orang yang menggunakan kesadaran akan kefanaan sebagai bahan bakar untuk hidup intens. Steve Jobs pernah secara terkenal mengatakan bahwa mengingat ia akan segera mati adalah alat terpenting yang ia miliki untuk membuat pilihan-pilihan besar. Gagasan ini mencegahnya menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak relevan. Persepsi inilah yang mendorongnya untuk menciptakan, berinovasi, dan mengambil risiko yang mengubah dunia teknologi. Dengan mengingatkan dirinya setiap hari akan kefanaannya sendiri, ia menemukan kejelasan untuk bertindak. Membawa filosofi ini ke dalam kehidupan praktis berarti belajar menghargai momen saat ini. Alih-alih menghabiskan berjam-jam menggulir layar ponsel, pilihlah untuk menggunakan waktu itu untuk berbicara dengan seseorang yang Anda cintai, untuk merawat tubuh Anda, atau untuk mempelajari sesuatu yang selalu ingin Anda pelajari. Ini juga berarti berhenti hidup semata-mata untuk masa depan dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil hari ini. Entah itu sarapan yang tenang, jalan-jalan sederhana, atau bahkan beberapa menit keheningan. Cara praktis lain untuk menerapkan ajaran ini adalah mengadopsi kebiasaan refleksi harian. Sebelum tidur, tanyakan pada diri Anda, jika hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya sudah menjalaninya dengan bermakna? Praktik sederhana ini dapat sepenuhnya mengubah cara kita mendekati pilihan kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah yang unik, Anda mulai memprioritaskan apa yang benar-benar penting, bukan hanya apa yang tampak mendesak. Marcus Aurelius hidup dikelilingi oleh kematian, baik dalam pertempuran maupun epidemi yang melanda kekaisaran. Ia tahu setiap hari bisa menjadi yang terakhir baginya. Dan karena itulah, atau justru karena itu, ia menulis tentang pentingnya hidup dengan kebajikan dan tujuan. Di zaman modern kita tidak memerangi perang seperti dia, tetapi kita menghadapi pertempuran senyap seperti stres, ketergesaan, dan ilusi bahwa akan selalu ada waktu. Kesadaran akan singkatnya hidup memanggil kita untuk keluar dari mode otomatis dan hidup lebih otentik serta mendalam. Ketika kita memahami bahwa hari esok tidak terjamin, prioritas kita bergeser. Apa yang dulu tampak mendesak, seperti menanggapi kritik di media sosial atau kesal karena penundaan, menjadi tidak relevan. Dan apa yang dulu ditunda, seperti memeluk anak, mengunjungi orang tua, meminta maaf, atau sekadar berterima kasih, menjadi prioritas utama. Hidup berubah ketika kita mulai melihat setiap hari sebagai sesuatu yang unik dan tak terulang. Disinilah letak kebebasan sejati, bukan pada memiliki lebih banyak waktu, melainkan pada bagaimana memanfaatkan waktu yang sudah kita miliki secara maksimal. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa menyadari kefanaan kita bukanlah undangan untuk takut, melainkan ajakan untuk hidup dengan keberanian, kejelasan, dan rasa syukur. Ketika Anda terbangun pada kebenaran ini, Anda mulai menghargai setiap momen sebagai anugerah dan mendekat pada kebahagiaan yang mendalam, yang tidak tergantung pada berapa banyak waktu yang Anda miliki, melainkan pada bagaimana Anda memilih untuk menjalani waktu yang sudah ada di genggaman Anda. Marcus Aurelius menulis, sungguh tidak masuk akal untuk tidak lari dari kejahatan diri sendiri, tetapi malah berusaha lari dari kejahatan orang lain.
Renungan ini menyingkap kesia-siaan dalam mengkhawatirkan penilaian dari luar. Kebanyakan orang lebih menderita karena apa yang mereka bayangkan orang lain pikirkan tentang mereka, daripada dari apa yang sebenarnya terjadi. Beban terus-menerus dari persepsi orang lain ini merampas kebebasan, membuat banyak hidup dijalani bukan demi mengejar kebenaran batin, melainkan demi persetujuan yang tak pernah cukup. Dalam praktiknya, hal ini termanifestasi ketika seseorang mengabaikan impian karena takut akan kritik, ketika mereka mengubah gaya berpakaian agar sesuai dengan standar, atau ketika mereka menghabiskan uang yang tidak mampu mereka bayar hanya untuk memproyeksikan status sosial tertentu. Kita hidup di zaman ketika perbandingan terjadi secara instan. Cukup dengan membuka platform media sosial, kita akan melihat foto, perjalanan, pencapaian, dan senyuman orang lain, dan hasilnya hampir seketika, perasaan bahwa hidup kita sendiri tidak sepadan. Masalahnya adalah perbandingan ini tidak menunjukkan realitas yang lengkap. Ia hanya menampilkan cuplikan-cuplikan pilihan yang seringkali ilusi, menyebabkan jutaan orang merasa selalu tidak cukup. Penelitian terbaru mengkonfirmasi hal ini. Orang-orang yang menghabiskan waktu berlebihan di platform media sosial menunjukkan tingkat ketidakpuasan, ketidakamanan, dan bahkan depresi yang lebih tinggi. Ini terjadi karena otak menafsirkan perbandingan-perbandingan ini sebagai nyata, menumbuhkan perasaan rendah diri yang berkelanjutan. Yang menarik adalah, meskipun tahu bahwa kehidupan yang digambarkan secara daring telah diedit dan difilter, tetap sulit untuk melepaskan diri dari perangkap penilaian eksternal. Dalam sejarah terkini, kita memiliki contoh bagaimana penjara ini dapat menghancurkan kehidupan. Robin Williams adalah salah satu jenius komedi terbesar, dicintai oleh jutaan orang, namun ia bergulat dengan perjuangan batin yang luar biasa. Terlepas dari semua pengakuan itu, beban persetujuan dan kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain menjadi sangat membebani. Tragedinya mengilustrasikan bahwa validasi eksternal tidak akan pernah cukup untuk mengisi kekosongan batin jika seseorang tidak dapat menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, ada contoh-contoh inspiratif dari mereka yang memilih untuk membebaskan diri dari kungkungan ini. Rapper J. Cole di puncak karirnya memilih untuk menarik diri dari media sosial dan meninggalkan pengejaran tanpa henti akan persetujuan publik. Alih-alih hidup demi sorotan, ia mendedikasikan dirinya pada kehidupan yang lebih sederhana dan otentik, memprioritaskan kedamaiannya di atas kebutuhan akan tepuk tangan. Ia menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk hidup bebas ketika seseorang memahami bahwa opini orang lain tidak mendefinisikan harga diri seseorang. Menerapkan ajaran ini setiap hari berarti mulai bertindak lebih sesuai dengan apa yang benar bagi Anda daripada apa yang diharapkan orang lain. Ini dapat diamati dalam situasi sederhana, seperti memilih profesi yang benar-benar membawa makna meskipun bukan yang paling bergengsi, atau menolak undangan yang tidak selaras dengan hidup Anda, daripada menerima hanya untuk menghindari mengecewakan orang lain. Ini juga berarti menahan diri dari keinginan untuk pamer demi membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ketika Anda belajar mengukur diri dengan standar Anda sendiri, Anda menemukan kebebasan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh persetujuan eksternal. Latihan praktis yang dapat membantu adalah mengamati pikiran Anda sendiri setiap kali muncul keinginan untuk memposting sesuatu hanya demi menciptakan kesan. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya membagikan ini karena penting bagi saya, atau karena saya ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain?
Refleksi sederhana ini saja sudah dapat mengurangi beban kebutuhan akan validasi. Praktik bermanfaat lainnya adalah menyisihkan satu periode dalam sehari tanpa akses media sosial untuk merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa perbandingan yang terus-menerus. Pelepasan kecil ini saja sudah menciptakan ruang bagi pikiran untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius menghadapi tekanan luar biasa. Sebagai kaisar dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, menjadi sasaran kritik, ekspektasi, dan penilaian dari ribuan orang. Namun, ia memahami bahwa musuh sejati bukanlah eksternal, melainkan internal. Ia menulis untuk dirinya sendiri sebagai cara untuk mengingat bahwa opini orang lain tidak dapat mencuri ketenangannya, karena yang terpenting adalah hidup selaras dengan hati nuraninya sendiri. Inilah inti utamanya. Tidak peduli berapa banyak suara eksternal yang mencoba memengaruhi Anda, jika Anda memiliki kejelasan tentang prinsip-prinsip Anda, tidak ada yang dapat menggoyahkan Anda. Ketika Anda berhasil membebaskan diri dari penilaian eksternal, Anda menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan. Pilihan kemudian dibuat berdasarkan nilai-nilai internal, bukan demi mengejar tepuk tangan. Ini tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga otentisitas, karena hidup sesuai dengan kebenaran Anda sendiri adalah salah satu langkah terbesar menuju kebahagiaan yang lengkap. Marcus Aurelius berkata, "Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak jujur, jangan katakan." Frasa ini merangkum salah satu ajaran stoikisme yang paling dalam. Kebahagiaan lengkap hanya dicapai ketika tindakan kita selaras dengan kebajikan. Ini berarti hidup dengan integritas, selaras dengan apa yang kita tahu benar dan adil. Masalahnya adalah orang sering memilih jalan pintas. Mereka menyerah pada godaan untuk mengkhianati prinsip-prinsip mereka sendiri demi uang, ketenaran, atau pengakuan. Hasil yang tak terhindarkan adalah kekosongan batin yang tidak dapat diisi oleh semua pencapaian eksternal. Dalam kehidupan nyata, ini termanifestasi ketika seseorang menerima pekerjaan hanya demi gaji, tetapi pekerjaan itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini, atau ketika mereka mempertahankan hubungan hanya demi penampilan, meskipun mengetahui bahwa kebenaran atau rasa hormat sudah tidak ada lagi. Pilihan-pilihan ini terlihat seperti solusi cepat, tetapi mereka menciptakan beban diam-diam pada pikiran. Seseorang mungkin bahkan tersenyum di depan umum, tetapi di dalam dirinya mereka membawa perasaan hidup dalam kepalsuan. Justru ketidakselarasan inilah yang mengikis kebahagiaan dari dalam keluar. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan ini. Lance Armstrong adalah simbol global dalam mengatasi kesulitan, dikagumi oleh jutaan orang, tetapi ia memilih untuk menang secara tidak jujur. Selama bertahun-tahun, ia menipu publik, para pesaingnya, dan bahkan dirinya sendiri. Ketika kebenaran terungkap, ia kehilangan gelar, rasa hormat, dan kredibilitas. Ia memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Ketenaran, pencapaian, dan uang. Namun, semua itu tidak cukup untuk mempertahankan citranya karena tidak didasarkan pada kebajikan. Ini adalah contoh menyakitkan bagaimana kurangnya keselarasan dengan kebenaran dapat menghancurkan bahkan pencapaian terbesar. Di sisi lain, ada kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang mempertahankan karakter teguh, bahkan di tengah cobaan terbesar. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun dalam penjara secara tidak adil. Ia bisa saja keluar dari penjara dengan hati penuh kebencian, haus akan balas dendam. Namun, ia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk tetap setia pada cita-cita keadilan dan rekonsiliasi, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada bereaksi dengan kekerasan, melainkan pada hidup selaras dengan prinsip-prinsip tertinggi.
Warisan beliau adalah bukti bahwa kebajikan dapat mengubah bukan hanya satu kehidupan, tetapi juga seluruh negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan ajaran ini lebih sederhana dari yang terlihat, namun membutuhkan keberanian. Yaitu ketika Anda memutuskan untuk tidak berbohong dalam suatu situasi demi terlihat lebih baik dari Anda sebenarnya, bahkan jika itu mungkin merugikan Anda sebuah kesempatan. Yaitu ketika Anda menolak untuk berpartisipasi dalam percakapan yang memfitnah seseorang yang tidak ada, bahkan jika itu berarti dikucilkan. Yaitu ketika Anda memilih untuk bertindak dengan benar, bahkan jika tidak ada yang melihat. Pilihan-pilihan kecil ini, yang diulang setiap hari, membangun kehidupan yang kokoh, damai, dan benar-benar bahagia. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa disonansi kognitif ketika tindakan seseorang tidak selaras dengan nilai-nilai mereka adalah salah satu penyebab utama stres dan penderitaan. Ini mengkonfirmasi apa yang sudah diajarkan kaum Stoik. Hidup dalam ketidakselarasan dengan hati nurani sendiri adalah beban yang sangat besar bagi pikiran. Sebaliknya, orang-orang yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mereka melaporkan tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang lebih tinggi, bahkan jika mereka tidak memiliki banyak pencapaian materi. Marcus Aurelius, bahkan sebagai kaisar, bisa saja tersesat dalam kemewahan, keburukan, dan ekses. Ia memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan apapun yang ia inginkan, tetapi ia memilih untuk hidup dengan kesederhanaan dan fokus pada kebajikan. Dalam meditasinya, ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri akan pentingnya tidak menyimpang dari apa yang benar, terlepas dari apa yang dilakukan orang lain. Disiplin ini adalah caranya untuk menjaga integritas di tengah dunia yang penuh godaan dan korupsi. Hidup selaras dengan kebajikan tidak berarti menjadi sempurna, melainkan terus-menerus mencari keselarasan antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Ini membawa semacam kedamaian yang tidak dapat ditawarkan oleh apapun dari luar. Ketika kita membaringkan kepala di bantal dengan mengetahui bahwa kita telah bertindak adil, tidak mengkhianati hati nurani, dan berjuang untuk jujur dalam tindakan kita, kita menemukan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh pencapaian materi apapun. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Karena ketika tindakan kita mencerminkan siapa kita sebenarnya, kita berhenti melawan diri sendiri dan mulai berjalan selaras dengan esensi diri kita. Renungan Marcus Aurelius ini bukan sekadar gema dari masa lalu yang jauh, melainkan undangan untuk mengubah cara kita hidup hari ini. Jika setiap dari kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari, bahkan secara bertahap, hidup pasti akan menjadi lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa, seseorang yang Anda yakini dapat memperoleh manfaat dari kata-kata ini, karena seringkali sebuah ide sederhana dapat menyalakan cahaya baru di jalan orang lain. Terima kasih yang tulus karena telah bertahan bersama saya hingga sekarang, dan saya sudah mengerjakan konten berikutnya agar kita dapat melanjutkan perjalanan ini bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.